Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Inenga Teguh Wahyu Prata dengan NIM 211402116 dari program studi S1 Pendidikan Sejarah. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan sosial yang ada di sekitar serta potensinya yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar ilmu pengetahuan sosial di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, sebelumnya, permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur masyarakat dan kebudayaan yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan sosial. Masalah sosial ini dipicu oleh kekurangan-kekurangan dalam diri manusia ataupun kelompok sosial yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomis, faktor biologis, faktor biopsikologis, serta faktor kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua permasalahan sosial yang ada di sekitar, yaitu permasalahan sampah serta permasalahan kemiskinan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materinya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, yang pertama berkaitan dengan sampah. Sampah sendiri merupakan sesuatu yang setiap hari kita dengar, bahkan setiap hari kita temui dimanapun dan kapanpun. Sampah sendiri merupakan material sisa yang berasal dari seluruh kegiatan manusia yang tidak lagi diinginkan serta digunakan. Sampah merupakan seluruh sisa hasil kegiatan manusia yang sudah tidak lagi diperlukan sehingga pada akhirnya akan dibuang oleh pemiliknya. Nah, berdasarkan jenisnya, sampah dapat dibagi menjadi tiga, antara lain sampah organik, anorganik, serta sampah B3 ataupun bahan beracun dan berbahaya. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diurai, yang dimana sampah ini umumnya mengandung senyawa-senyawa organik, mengandung karbon, mengandung hidrogen, serta mengandung oksigen. Sampah jenis ini dapat diurai oleh mikroba, serta biasanya terdiri dari dedaunan, tulang, kayu, sisa makanan ternak, buah, dan sayuran. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah jenis ini hampir tidak bisa diurai, karena tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sangat sulit dan bahkan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengurainya. Sampah jenis ini umumnya terdiri dari plastik, besi, kaleng, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada sampah B3, yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini umumnya terdiri dari botol obat nyamuk, bahan kimia berbahaya, serta sebagainya. Nah, kemudian pembuangan sampah yang tidak diurus akan dapat menyebabkan masalah yang besar bagi kehidupan sosial. Masalah sampah masih menjadi problematika di masyarakat. Hal ini terjadi karena penumpukan sampah serta sampah-sampah yang berserakan di area-area terbuka yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Di daerah saya sendiri, penumpukan sampah serta sampah-sampah yang berserakan di beberapa tempat masih sering terjadi. Hal ini terlihat dari beberapa sampah yang berserakan di pinggir jalan, kemudian tumpukan-tumpukan sampah di tempat-tempat ataupun di spot-spot yang oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan, serta banyaknya sampah di sepanjang lingkungan perairan.
Penumpukan sampah serta sampah-sampah yang berserakan di berbagai tempat tentunya memberikan efek negatif seperti mengurangi nilai estetika, di mana dengan sampah yang berserakan ataupun tumpukan sampah di beberapa tempat akan dapat merusak pemandangan dan tidak enak dilihat oleh mata. Yang kedua, sampah-sampah yang menumpuk juga dapat mencemari tanah serta mengkontaminasi air tanah, di mana cairan tanah yang membusuk akan masuk ke dalam tanah dan dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah. Selain itu, hal ini juga memungkinkan terkontaminasinya air tanah. Kemudian, sampah yang dibuang di area perairan akan menyebabkan pencemaran perairan serta kerusakan ekosistem. Selain itu, hal ini juga menyebabkan terjadinya potensi banjir. Selanjutnya, sampah juga menimbulkan bau serta sebagai sarang penyakit, di mana sampah-sampah yang menumpuk akan menjadi sarang ataupun tempat berkembang biaknya bakteri yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, fenomena sampah ini sendiri dapat menjadi inspirasi yang dapat menyadarkan peserta didik sehingga menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, serta mencintai dan menjaga lingkungan. Sehubung dengan kurikulum 2013, permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat dapat menjadi objek pembelajaran, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di jenjang sekolah menengah pertama, di mana pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong setiap peserta didik untuk mencintai dan menjaga lingkungan serta menyadari akan buruknya pengaruh sampah bagi lingkungan. Nah, hal ini sejalan dengan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan seorang warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Nah, yang kedua ada masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan sendiri merupakan masalah yang hampir ada di seluruh negara berkembang. Permasalahan ini sendiri muncul karena ketidakmampuan masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya menyebabkan produktivitas serta penghasilan juga rendah. Nah, lingkaran kemiskinan ini terus saja terjadi sebagai akibat dari penghasilan yang rendah, karena pada akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta gizi yang cukup. Hal ini kemudian berakibat pada sumber daya manusia yang rendah dari aspek intelektual dan fisik yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas. Nah, kemiskinan sendiri dapat dipahami dalam 3 cara. Yang pertama, kemiskinan digambarkan sebagai kekurangan materi yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pada kehidupan sehari-hari yang termasuk juga pada layanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipandang sebagai kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Nah, yang kedua, gambaran kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial yang termasuk dalam keterkucilan sosial, ketergantungan, serta ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk juga mengakses pendidikan dan layanan informasi. Nah, yang ketiga, kemiskinan dipandang sebagai kurangnya penghasilan yang memadai. Kemiskinan sendiri dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa sebab, di antaranya sebab individual atau psikologis, di mana kemiskinan terjadi karena perilaku pilihan ataupun kemampuan seseorang yang terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia serta perbedaan akses modal. Yang kedua ada penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan ataupun pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Yang ketiga ada penyebab subkultural
yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan sehari-hari berdasarkan pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada penyebab agensi yang memandang kemiskinan sebagai pengaruh dari orang lain. Dalam hal ini contohnya seperti kemiskinan karena peperangan, kemiskinan karena faktor politik, serta kemiskinan karena kebijakan pemerintah dan ekonomi. Nah, yang keempat ada kemiskinan struktural yang menghubungkan kemiskinan dengan struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Permasalahan kemiskinan ini juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPS, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama, di mana kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai objek dalam mempelajari masalah sosial dan lingkungan sekitar. Kemudian, pemanfaatan kemiskinan sebagai sumber belajar juga dapat menjadi usaha dalam rangka meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara observatif. Dengan mempelajari kemiskinan yang ada di sekitar, diharapkan peserta didik mampu mengetahui lebih lanjut tentang kemiskinan serta apa faktor-faktor penyebab kemiskinan. Sehingga dengan hal ini diharapkan nantinya dapat mencegah ataupun melakukan penanggulangan serta dapat menemukan jalan keluar ataupun upaya untuk mengatasi masalah ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan permasalahan sosial yang ada di sekitar serta potensinya yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar IPS di jenjang sekolah menengah pertama. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.